Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman sekeluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, untuk teman-teman yang baru nemu channel YouTube aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini masih bisa share satu video lagi untuk teman-teman semua dimanapun berada. Nah, ini aku mau beresin dulu untuk si ruang tengah. Ini tuh kita habis tidur siang ya teman-teman, jadi agak berantakan. Nah, karena beberapa hari ini pas suami tuh nggak narik ojol, berhubung karena handphonenya lagi rusak, jadi mungkin dikasih jalan sama Tuhan untuk istirahat di rumah kali ya. Ini tuh udah hari ketiga pas suami ada di rumah, full itu nggak kemana-mana teman-teman. Dia itu kayak bosan apa kayak sumpek ya tinggal di rumah, karena dia memang nggak terlalu sering berada di rumah. Kebanyakan dia itu menghabiskan waktunya di luar rumah. Tapi aku sih kayak kebantu ya teman-teman kalau pas suami itu ada di rumah karena memang si kecil itu lebih dekat sama bapaknya ketimbang sama aku. Jadi setiap harinya itu dia kayak ada teman main, teman ngobrol. Jadi kayak anteng aja ya teman-teman, setiap hari beda dari hari-hari biasanya. Nah, kata aku sih sempat kepikiran bagaimana kalau narik ojolnya itu nggak usah sering-sering. Gimana dong? Tapi kata Pak suami nggak usah seperti itu, katanya kan kalau pulang narik ojol itu lebih cepat, bisa main sama si adeknya. Jadi aku tuh kayak mikir-mikir lagi ya teman-teman, kita tuh kayak bukannya nggak cukup ya, cuman kepengen juga ada sedikit yang disisihkan setiap bulannya untuk disimpan untuk biaya sekolah anak misalnya ya teman-teman. Karena ini kan si kakak Ecanya juga tinggal hitungan bulan itu udah tamat dari sekolah dasar menuju ke sekolah menengah pertama. Nah, otomatis kan budgetnya itu harus disediakan ya teman-teman, nggak boleh nggak ada, itu harus ada. Nah, aku tuh udah wanti-wanti dari bulan ini sampai sekitar kalau nggak salah 7 bulan apa 8 bulan ke depannya. Nah, itu aku kayak mikir-mikir gimana nih caranya supaya bisa ada sedikit budgetnya yang disisihkan dari uang belanja mungkin, atau mungkin uang dari apalah, samping apa suami mungkin ya teman-teman. Pokoknya harus ada yang disisihkan setiap bulannya. Nah, lanjut ini untuk si hordeng kolom dapurnya ini mau aku pasangin karena kemarin kan itu aku lepas ya karena aku cuci. Itu apa namanya, kotorannya super kotor teman-teman, airnya itu sampai ngitem saking kotornya si hordeng kolom dapur ini. Nah, itu kan udah beberapa bulan yang nggak dicuci. Memang aku malas untuk nyucinya karena ini memasangnya itu sampai keringetan gini ya teman-teman. Nah, itu ujung talinya itu aku kasih peniti. Nah, sebelumnya ini kan ukurannya memang panjang, cuman aku lipatin karena nggak pas ya, terlalu panjang dari ukuran si kolom dapur. Tapi setelah aku cuci ini tuh kayaknya kayak mengerut ya teman-teman, makin pendek aja. Jadi ini aku lepasin dulu untuk jahitan yang aku jahit dulu sebelum aku pasang. Nah, di sini aku mikirnya nih kan baru dicuci berapa kali ya, ini udah kependekan banget. Gimana nih kalau nanti udah dicuci berapa kali lagi, mungkin ini udah nggak pas ya sama ukurannya. Nah, ternyata aku di sini tahu ya untuk jenis kain seperti ini kalau dicuci beberapa kali itu bakalan mengerut, dari panjang bakalan jadi pendek teman-teman. Aku nggak tahu ini jenis kainnya kain apa karena ini kayak kasar gitu. Dulu pun itu aku ordernya kayak di toko orange ya, ini tuh aku kena ya, dikena sama harganya yang mahal. Ini tuh sekitaran 35 ribuan, ini cuma ukuran semeter teman-teman. Nah, pas suami pun yang nggak ngerti masalah kain, masalah harga kain itu sempat berkomentar, hah, harganya 100 ribu cuma dapat 3 meter. Nah, sedangkan di pasar itu per meternya cuman sekitar 17 ribuan apa 9 ribuan gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, untuk si kainnya juga ini nggak terlalu recommended ya karena ini kasar. Dulu itu aku kayak sempat menggebu-gebu gitu untuk pesan si
apa namanya, si gorden ini karena memang motifnya itu lucu. Tanpa aku sadari, tanpa aku teliti lagi, ternyata kainnya itu seperti ini. Nah, ini udah menggantung. Yang dulunya itu aku lipat, sekarang udah menggantung, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau beli gorden kolom dapur seperti ini, lebih baiknya itu pilih yang kainnya itu yang tipe licin-licin kayak gitu, teman-teman. Nah, ini next yang udah kepasang. Tadinya itu kan yang 2 kain itu aku pasang di depan aku ya, teman-teman. Nah, itu mau aku pindahin satu ke bawah meja kompor yang baru ini. Nah, semoga saja sih muat sampai ujung. Kalaupun nggak muat itu nggak apa-apa, karena tujuannya kan untuk nutupin sih barang-barang yang ada di bawah ini supaya nggak terlalu kelihatan ya, teman-teman. Nah, mungkin sih wishlist aku berikutnya itu mau beli horden dapur, kolom dapur seperti ini yang baru. Aku mau yang motifnya itu lebih polos lagi ya, kayaknya lebih cantik, nggak usah ada yang bunga-bunga kayak gini. Ini kayak terlalu ramai di dapur aku yang sempit. Sebenarnya enak ya teman-teman pakai gorden kolong dapur kayak gini, karena memang si barang-barang yang mungkin terlalu ramai nggak kepake itu bisa sedikit tertutupi dengan adanya si gorden ini. Apalagi kalau yang namanya kitchen set itu udah terpasang, itu tuh udah mengalahkan si gorden kolong dapur ini. Tapi kata pas suami, aku belum berani ya untuk pasang si kitchen setnya, karena memang kalau musim hujan itu airnya masih merembes dari atas ya, teman-teman, atap yang ada sedikit celah gitu. Nah, itu belum diperbaiki sampai sekarang. Nah, ini dia udah jadi, tampak sedikit lebih rapi, tanpa kelihatan sih barang-barang yang ada di bawah meja kolong dapur yang baru ya, teman-teman. Nah, lanjut sini aku mau beres-beres dulu supaya lebih enak lagi dilihatnya sebelum ditinggal untuk nongkrong ke rumah mertua aku di depan ya. Nah, kemarin itu kan aku ada beli beras ya, ini baru sempat aku mau disimpan ke tempatnya. Ini aku belinya nggak banyak, cuma ada 10 liter karena memang harganya itu dan budgetnya terbatas ya, teman-teman. Ini aku nyimpannya di ember kayak gini yang pakai tutup, karena aku udah takut banget nyimpan beras ke tempat beras yang aku punya ya, teman-teman, karena itu bakalan kutuan. Nggak tahu kenapa, kayaknya aku mau cari tutorial dulu supaya si tempat beras itu nggak gampang kutuan. Atau mungkin teman-teman ada tips dong bagaimana caranya kita itu kasih apa di dalam tempat beras itu sehingga nggak cepat kutuan, karena yang aku punya itu cepat kutuan, teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa aku share untuk teman-teman semua. Semoga saja menghibur dengan video aku yang receh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.